Satu-satu dulu ya. Kalau ada umur segini tuh suka cepat lupa ya. Ciri orang udah tua itu 3, Bu. 1, cepat lupa. Ciri kedua sama ketiganya saya lupa. Saya udah tua ya. Bismillah. Sebetulnya jawaban dari untuk 2 pertanyaan tadi terkait yang dilakukan oleh oknum pejabat ya. Pasti masih ada yang soleh mah, masih ada insya Allah ya. Terus juga dengan orang yang mungkin izin mohon maaf ya, ada yang berani pinjol, ninggalin sholat demi main game dan lain-lain. Sebetulnya itu juga jadi jawaban kenapa akhirnya setelah beres dari yang di Thailand saya memilih jalan ini. Karena salah satu alasan paling utamanya jelas nggak yakin sama Allah, nggak yakin sama Allah. Masalah ilmu saya rasa udah pada tahu, apalagi udah ada internet. Contoh ya, ada seorang suami selingkuh, digerebek sama anak istrinya di hotel. Ketika ditanya, "Bapak kenapa selingkuh?" Tidak mungkin suaminya menjawab, "Oh, tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh." Nggak mungkin. Dia pasti udah tahu hukumnya apa. Bahkan kalau ditanya, "Pak, semua pelaku kejahatan, Pak, Bapak selingkuh, Bapak tahu nggak sih kalau Allah tuh lagi ngeliatin perzinahan Bapak?" Kalau ditanya pakai hati pasti jawabnya, "Iya, saya tahu." Mungkin sambil nunduk. Tapi Allah tahu dia bisa tetap selingkuh. Giliran tetangganya lewat depan hotel, bisa nggak jadi itu di WA dulu selingkuhannya. Namanya biasanya diganti agen asuransi misalnya. Ya. "Sabar sayang, ini lagi ada tetangga lewat, nanti dia pergi baru aku naik." Surga kita padahal tidak di mulut orang, tapi gara-gara hampir ketahuan satu orang bisa nggak jadi selingkuh, sedangkan Allah ngeliatin kita terus. Masalahnya kan nggak yakin. Izin ya, waktu Nabi Ibrahim alaihissalam harus masuk ke dalam kobaran api, apa beliau masuk kobaran api karena tidak tahu api panas? Apa ya itu, cobain nggak mungkin. Kira-kira beliau tahu nggak, yakin nggak kalau api itu panas? Yakin. Tapi daripada yakin api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya bakal mati, nggak usah pakai api, itu pun saya bisa mati kapan saja. 2, kalau kata Allah saya tidak akan mati, mau api, mau meteor, mau gunung meletus, mau tsunami, nggak akan jatuh sehelai rambut pun nggak akan mati diri ini. Kalau kata Allah saya tidak akan kenapa-napa. 3, kalau saya sudah melakukan ini untuk Allah, tetap mati, pasti Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin api itu panas. Orang pinjol, orang judol sama, nggak bisa dibilang korban. Korban itu ada bapak-bapak di pinggir jalan naik motor dibegal, itu korban betul, karena dia nggak mau dibegal. Kalau pengen main judi kan dia main sendiri, dia tanya rekening deponya kemana ya, dia transfer sendiri, menang nikmatin sendiri. Masa kalah ngakunya korban, minta bansos lagi, kan kurang aja. Korban aslinya mah anak istrinya tuh, tanya anaknya sekolah di mana, samperin sekolahnya, bener gak anak ini sekolah di sini? Iya, nih saya bayarin uang sekolahnya. Jangan dititipin ke bapaknya, rungkat. Jadi kan masalahnya 1 di mental. Dulu, izin mohon maaf ya, saya ungkit lagi jadinya. Waktu saya masih di Thailand, ada chat masuk ke admin. Saya minta uang 500.000. Tolong cek ini akun saya, tolong cek saya udah kalah berapa. Begitu dicek dia udah kalah 800 juta memang. Dia bilang, "Saya udah hancur, udah dicerai istri, udah dibuang orang tua, sekarang saya jadi gembel di depan Indomaret. Saya pengen mulai hidup saya dari nol lagi. Tolong saya cuma minta 500.000 untuk biaya ngekos sebulan. Saya pengen mulai dari nol lagi." Ya, begitu ya udahlah, kalah 800 juta, masa 500.000 doang nggak dikasih? Udah kasih di transfer. 15 menit kemudian dapat notifikasi masuk, dia setorin lagi buat main judi lagi 500.000-nya. Masalahnya 1, karena kalau misalkan dibilang judol berbahaya, oke, tapi ada orang yang sedikit pun gak nyentuh judol karena tahu Allah nggak suka. Udah, sederhana kayak gitu. Kadang kalau ada orang nggak berani selingkuh, bukan karena selingkuhannya nggak cantik,
Tapi ada saya kenal laki-laki yang tidak mau selingkuh cuma karena satu, saya tahu ini perbuatan menjijikan dan saya tidak rela diri saya melakukan perbuatan sehina itu. Cukup. Bukan menurut dia perempuan yang nggak cantik menurut dia. Nah, masalahnya dia tahu satu, Allah nggak suka, udah cukup. Kan yuk atuh. Makanya kenapa akhirnya yang dipilih dakwah ngaji. Jadi ingat Allah. Kalian ingat Allah, yang pengen judul berhenti, yang pengen pinjol berhenti, yang pengen selingkuh nggak jadi. Daripada misalkan, yuk kita berantas kemiskinan dengan cara bisnis menurut Koko. Kalaupun ada yang jago bisnis tapi nggak pakai iman, tetap aja nggak peduli halal haram, dia tetap ikut riba, dia tetap ikut sogok sana sini. Jadi kalau Bismillah udah yakin sama Allahnya, berhenti sendiri maksiat Bismillah. Yang jadi pejabat nggak berani nyolong, ya. Yang jadi rakyat juga nggak berani ngelakuin yang Allah nggak suka. Jadi ya, yuk atuh yakin sama Allah ya. Yakin, dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti, apalagi dekat sama yang punya dunia. Kenapa? Izinnya mohon maaf ya Pak ya. Lihat kira, kenapa yang di masjid kebanyakan yang udah kakek-kakek sama nenek-nenek? Mohon maaf punten. Karena mereka udah ngerasain hidup tuh kayak gimana. Bergantung ke jabatan pernah, bergantung ke duit pernah, dikecewain orang pernah. Mereka sudah nyampe di titik siapa lagi dah tuh yang nggak bisa ngecewain. Oh kayaknya tinggal Allah. Ya udah. Kalau yang muda-muda kan belum pernah ngerasain kaya, belum pernah ngerasain punya jabatan, belum pernah ngerasain dikecewain orang terdekat. Jadi ngerasa kayaknya itu semua tuh bahagia semua. Saya begitu udah nyampe di titik ujung, ya udah tuh saya tinggal apa lagi, mati nggak tahu, terserah Allah. Bisa jadi 5 menit lagi. Makanya hati-hati tuh yang di bawah lampu gede itu. Udah Bu, tenang Bu, nggak usah geser Bu, tenang aja ya. Kalau kata Allah tidak terjadi apa-apa, nggak akan terjadi apa-apa Bu. Tenang ya. Lagian mati itu kan pasti, tapi yang penting bukan panjang atau pendek umur, yang penting husnul khotimah. Betul? Nah, husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda tidak? Beda. Kok matinya karena COVID, tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir. Aman Bu, tenang aja. Daripada misalkan, kok meninggalnya di Islamic Center di masjid, tapi sedang apa? Sedang nyolong spektor, jatuh ketimpa. Nggak jadi aman. Makanya mudah-mudahan kita selalu sedang melakukan yang baik-baik. Intinya apa, dari mana? Takut sama Allah. Bismillah. Yakin dulu. Nah, kadang gua menyesuaikan. Yang hadir kebanyakan misalkan ibu-ibu. Kadang dikasih dalil juga nggak ngerti. Ya udah, ambil kisah hikmah aja yang banyak. Yang penting ingat Allah, tambah yakin sama Allah. Nah, ini bukan lomba hafalan Quran, jadi ya harus nunjukin, oh saya hafal ayat itu, enggak usah. Yang penting pulang dari sini. Pengajian ini juga baru sukses kapan? Ketika pulang dari sini, tambah dekat sama Allah dan yang diingat Allah. Kalau yang diingat malah si kokoknya, berarti saya mungkin yang salah dalam dakwah. Ya, Bu, kalau kalian niatnya ngaji, bahkan kalau yang ceramahnya nggak jadi datang, tetap jadi pahala nggak? Tapi kalau niatnya selfie dengan yang bicara, ketahuilah yang diajak foto ini nggak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Jangankan nyelamatin kalian, nyelamatin diri sendiri aja belum tentu bisa. Allah lagi aja. Yuk. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, surat 13 ayat 28. Allah. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hati nggak tentram, pasti lagi nggak ingat Allah. Udah gitu aja. Ya, wallahu a'lam.